Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, pagi menyapa pada saat ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, dan kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu berharap pada anugerah Allah. Berharap pada anugerah Allah. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 4, yang demikian firman-Nya. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Ibu, bapak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Paling tidak ada 3 model hidup di dunia ini. Yang pertama, mengandalkan dirinya sendiri. Jadi yang utama ya dirinya, kepandaiannya, kekayaannya, relasinya, pengaruhnya, pokoknya tentang dirinya sendiri. Bahkan doa itu nanti, yang penting ini utama. Yang kedua, ada juga orang yang malah bingung mengandalkan siapa. Kalau dirinya sendiri pinter ora, kaya sugih enggak juga, pengaruhnya enggak ada, relasinya biasa-biasa, temennya ya enggak ada yang istimewa, lalu tidak ada yang diandalkan. Kalau ditanya pemazmur dalam bacaan kita, maka pemazmur dengan tegas mengajak, jangan tidak punya andalan, jangan mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan anugerah Allah. Karena Tuhan yang menuntun kehidupan, Allah yang memberkati dan memberi berkah di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat. Kita bangun pagi, kita bisa bernafas. Biasa, ya biasa. Tapi kalau ibu, bapak, saudara, atau saya pernah mengalami saturasi oksigen kita berkurang, makin berkurang, dan kita mulai susah bernafas, lalu kita butuh oksigen, baru kita merasa, ternyata menghirup udara segar itu anugerah. Jadi, kalau bangun pagi-pagi sehat, keluar udara segar, anugerah. Itu kesadaran harus dibangun. Lalu kita punya pekerjaan yang wira swasta, yang guru, yang pegawai, yang swasta, yang pensiunan, atau yang serabutan juga boleh. Toh, Tuhan bisa menganugerahkan dengan banyak cara. Coba. Kalau kita mau jujur,
orang bekerja dapat upah biasa. Tapi orang yang beriman menghayati itu juga anugerah Allah. Keluarga, kita punya keluarga. Ada banyak di antara kita yang masih punya istri, anak, atau malah sudah punya cucu. Ada juga yang punya pasangan, ada yang tidak punya pasangan. Tapi kita punya keluarga kan? Dan itu juga anugerah Allah. Jadi, kesehatan, kekuatan, keluarga, rezeki, anugerah Allah. Bahkan hidup kita ini, anugerah Allah. Maka, tepat sekali kalau Mazmur 123 diberi judul di sini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berharap pada anugerah Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya mengajak ibu, bapak, dan saudara semua untuk menyadari bahwa hidup ini anugerah yang kita dapat dari mulai kesehatan sampai kehidupan, apalagi keselamatan, juga rezeki, relasi, keluarga, anugerah. Dan sudah sepantasnya kita mengucap syukur pada Dia, Tuhan Allah kita. Mari kita cermati ayat di sini, saudara. Yang pertama, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Iman Kristen mengajak kita berdoa kepada Allah, Tuhan. Dan ini doa yang sesungguhnya. Iman Kristen tidak mengajarkan doa kepada malaikat, doa kepada roh leluhur, doa bahkan kepada orang, nabi atau rasul, enggak. Iman Kristen mengajarkan doa kepada Tuhan. Ayat berikutnya, memohon belas kasih. Di sini dikatakan seperti mata para hamba laki-laki pada tuannya, para hamba perempuan pada nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kerendahan hati, memohon kepada Tuhan belas kasih. Itu cara doa, merendahkan diri. Dan pada ayat yang berikutnya ditegaskan, kasihanilah kami. Justru ayat 3 dan 4 memberikan catatan penting. Apalagi kalau hidup kita penuh pergumulan. Kalau hidup kita punya masalah, kesulitan, persoalan. Maka itu penanda kita tidak bisa tidak. Kita harus makin berharap kepada Allah, anugerah Allah. Dikatakan, kasihanilah kami. Sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ada yang memusuhi, ada yang menghina. Jiwa kami kenyang dengan olok-olok, ada yang merendahkan, melecehkan, yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong, yang kita diganggu. Saya tidak tahu pergumulan ibu, bapak, dan saudara-saudara. Tapi sebagai hambanya, hari ini saya mengajak, berdasarkan firman Tuhan ini, ayo, kita jangan lepas dari anugerah Allah. Apalagi kalau hari ini kita menghadapi pergumulan, kesulitan, persoalan, dan masalah. Tidak ada cara lain selain kita makin menggantungkan diri kepada Dia, Tuhan Allah kita. Mungkin masalah sakit penyakit yang berat, atau yang tidak kunjung sembuh, atau yang kita tidak tahu sembuh atau tidak, atau persoalan ekonomi yang kita punya beban, hutang, tanggung jawab, bahkan untuk hidup, lalu terus bagaimana? Kerja keras, oke, bagus. Usaha, bagus. Tapi orang yang di luar Tuhan juga begitu. Yang bagus adalah berharap kepada anugerah dan melakukan dengan kehidupan yang nyata. Toh iman itu dengan perbuatan. Jadi kalau kita mau kecukupan, ya kita tentu kerja di dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berharap pada anugerah Allah menjadi bagian penting. Mari kita belajar tentang hal ini.
Dan mari tidak hanya berhenti pada perenungan, tapi belajarlah dalam kehidupan untuk menghadapi kehidupan yang berat ini. Jalan yang terjal yang harus kita lalui. Tapi jangan takut, karena ada Tuhan, ada Allah yang menyertai kita. Saudara, mari kita berharap, dan saya ajak kita untuk hening, kita akan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia walau kami sering tidak setia, yang tetap mengasihi pun dikala kami miskin akan kasih. Bersyukur hari ini kami diingatkan dari kesaksian pemazmur bahwa kami tidak boleh tanpa pengharapan, bahwa kami tidak boleh mengandalkan diri, kekayaan, kepandaian, relasi, keluarga, atau apapun. Tapi kami harus belajar memohon anugerah Allah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Apalagi di tengah begitu banyak pergumulan dan kesulitan. Tolonglah kami ya Allah, bimbinglah kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.